Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Damai. Kembali lagi bersama saya Gina. Saya di sini sebagai host bagian dari tim Halakoh Damai. Di sini saya juga tidak sendiri, ada Ami. Halo Ami. Eh, Selamat juga untuk Ami Pazria yang sudah menyelesaikan sidang munakosyahnya dan sudah sah menjadi sarjana. Beri selamat dulu dong Sobat Damai. Selamat ya Ami. Kemudian di sini juga ada pemantik kita, ada Sisnela, juga ada narasumber kita, Oh ada iya, Kang makasih. Raja. Baik, malam hari ini kita bertemu dalam webinar Halakoh Damai ke-77, Moderasi Beragama ke-15 dengan tema Moderasi Beragama sebagai Sikap Keberagamaan, menelisik ragam sikap dialog antar agama dalam program Halakoh Damai. Kurang lebih 90 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama narasumber kita di acara webinar hari ini pada tanggal 12 April 2023 pukul 19 lebih 22 menit. Baik, eh, di sini saya serahkan dulu kepada Ami. Halo Ami, selamat malam. Oh, sepertinya signalnya kurang stabil. Halo Sis Nela. Oh ya, Ami sudah muncul. Halo Ami. Halo, Teh Gina. Aku ini, apa namanya, dari tadi putus nyambung. Oke, kurang stabil ya signalnya ya Mi. Selamat ya Mi ya, sudah Ya, tapi nggak menyelesaikan apa-apa, aku masih sidangnya. mendengar. Siap. Sudah sah Iya, jadi makasih Teh sarjana ya. Gina. Baik. Oh ya, Insya sebelum Allah. dimulai saya mau membacakan dulu bahwa penyelenggara ini penyelenggara webinar malam hari ini diselenggarakan dan kemitraannya salah satunya dari Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, kemudian Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, kemudian Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian Cipikres Fakultas Filsafat Unpar, dan terakhir dari Jakarta RUB atau Jaringan Kerja Antarumat Beragama. Baik, Ami, saya serahkan dulu ke Ami untuk sapa-sapa yang ada di studio. Silahkan, Ami. Oke. Oke, Teh Gina, karena di sini lagi rame juga ya di studio, di RSCJ sih, Sobat Damai. Ada, tadi kita kedatangan ketua jurusan kita, jurusan studi agama-agama, datang, cuman beliau lagi menyelesaikan obrolannya dengan Suster Jera dan Pak Ilim juga di ruang tamu gitu. Paling nanti di tengah-tengah diskusi mereka menyapa gitu ya sedikit ke studio gitu. Tapi kalau di studio ini ada ya seperti biasa ada aku Karaja di balik layar. Karena suaranya ya kayak gitu Teh Gina ya. Mungkin nanti nanti apa tamu-tamu yang datang ke Halako Damai hari ini menyapa di tengah-tengah diskusi ya. Baik, baik, Ami. Terima kasih. Oh ya, Ami, mungkin boleh dikenalkan siapa sih narasumber kita malam ini dan pemantik kita malam ini gitu, biar Sobat Damai juga kenal gitu. Oke, Silakan. iya. Sebelumnya semuanya pasti udah tahu ya kalau lihat pamfletnya kan ada Kak Raja yang selalu mengisi live-live kita di Instagram, webinar kita, kegiatan kita di dialog di dialog Halako Damai gitu. Cuman malam ini tuh jadi terus juga ada Suster Nela gitu ya yang turut meramaikan, memantik gitu ya diskusi malam ini. Tema malam ini juga jadi menarik banget gitu ya. Kayak hari spesial banget gitu ya hari ini tuh.
Karena hari ini Happy banget ya Mi ya. ya kayak pecah telur gitu ya. Iya. Iya. Terus karena bahasan malam ini juga bahasan yang tentang halakoh damai gitu ya, khususnya tentang program halakoh damai, yaitu ini tuh sebenarnya tesisnya Karaja ya. Cuman kita emang belum sempat gitu ya didiskusikan di webinar gitu. Nah, hari ini tuh jadi momen yang penting juga buat halakoh damai gitu ya. Selain kedatangan tamu gitu ya, terus juga ada materi yang sangat menarik gitu buat Sobat Damai ketahui kalau misalnya halakoh damai ini sudah banyak sekali melakukan dialog gitu. Nah, si dialognya apa aja dan ragamnya kayak gimana tuh nanti bakal dituangkan gitu ya sama Kak Raja di webinar kita. Seperti itu, Teh Gina. Baik, terima kasih Ami. Baik, langsung saja ya untuk mempersingkat Gina, waktu, Kang Raja dan Sisnela mungkin kenapa? Oke, Kang Raja dan Sisnela mungkin sudah siap ya. Semangat untuk malam hari ini, Sisnela dan Kang Raja. Baik, selama kurang lebih 60 menit atau sampai 90 menit ke depan, saya serahkan dulu ke Kang Raja dan Sisnela untuk memantik materi pada malam hari ini. Nanti Sobat Damai apabila ada pertanyaan boleh diajukan di kolom chat atau secara langsung melalui audio secara langsung. Silahkan Kang Raja dan Sisnela. Oke, mungkin dari Kak Raja dulu kali ya. Untuk menceritakan gitu kenapa tertarik mengambil tema atau judul dan meliti halakoh damai gitu. Oke, jadi Sambil share screen boleh? ya. Jadi langsung ya. Oke, selamat malam semuanya. Aku mau Selamat share malam Kang Raja. Oh ya. iya, santai aja Kang Raja. Kang Raja ini biasanya suka nervous ya. Biasa lah ya. Oke. Udah kelihatan share screen di ini Sudah kalian? kelihatan. Nah, oke. Selamat malam semuanya. Aku Raja dan di sini aku mau presentasi tesisku. Ini kayak ini kayak sidang kedua mungkin ya. Waktu itu sempat disidangin di kampus mungkin, dan sekarang istilahnya mau dipresentasikan lagi. Kayak gitu. Nah, tapi ini juga menurutku sih jadi momen bagiku sendiri untuk share tesisku di hadapan para eh, apa namanya pengelola dan lain-lain. Para pengelola dan juga peserta dialog damai, karena ya tesisku adalah ya ngomongin hal damai itu sendiri. Nah, di sini aku udah nyiapin PPT yang apa namanya PPT-nya yang tentu sudah disederhanakan, karena PPT yang kalau yang versi sidang rada tidak menarik sama sekali. Nah, aku coba bikin menarik sebisa mungkin sehingga bisa mungkin udah bisa di ini ya apa namanya bisa ditangkap dengan lebih baik dan lebih mudah lagi kayak gitu. Nah, terus ada beberapa part juga yang aku coba hilangkan karena gitulah istilahnya mungkin agak kurang bagus kalau misalnya di share di sini gitu. Kayak apa misalnya metodologi dan lain-lain. Nah, langsung aja ya mungkin ya. Eh, Aku diminta. Oke, nah, em, oke kita mulai dulu ya. Jadi tadi Ami sempat tanya kenapa aku bahas hal damai. Sebetulnya kalau waktu itu, kalau konteksnya waktu lagi bikin tesis, tentu sebagai mahasiswa atau sebagai peneliti yang mencari masalah, tentu aku nyari objek atau nyari masalah yang di sekitarku sendiri. Dan akhirnya kebetulan waktu itu memang aku belajar sama Suster Jara karena beliau adalah dosenku, dan akhirnya aku memutuskan untuk memilih hal damai. Dan ya kayak gitu. Terus kedua sebetulnya kenapa ngebahas dialog, karena ya sebetulnya ya jadi salah satu pembahasan yang penting juga sih di jurusanku di Religious Studies. Nah, sehingga
aku bahas itu. Nah, ada yang unik sebetulnya, ya kan gitu ya. Kalau misalnya ngomongin penelitian berarti ngegali dulu apa yang unik sehingga ini perlu untuk diteliti. Pertanyaan dasarnya itu. Nah, sebetulnya apa yang jadi unik dan kemudian akhirnya aku memutuskan untuk membahas ini karena halakodama itu sebagai ruang dialog, tentu ruang dialog beragama itu banyak, nggak cuma halakodama doang, tapi banyak banget ruang dialog di luar sana selain halakodama ya tentu ya. Tapi halakodama itu jadi unik karena ada konsep baru yang dicoba ditawarkan sebagai paradigma atau pendekatan dialog beragama tentu ya. Nah, apa itu? Nah, itu yang bakal aku telisik. Satu itu. Terus kedua adalah bahwa halakodama itu menarik karena dan ini yang bakal aku bahas sekarang gitu ya. Hal menarik lainnya. Nah, sebetulnya dalam konteks apa namanya? Dalam konteks diskusi kali ini, aku bakal ngarahin ke beberapa problem dasar. Tentu ada beberapa problem yang diangkat di penelitianku, cuma aku bakal agak spesifikin ke hal-hal tertentu aja. Aku mulai dari problem dasar, ya dari pertanyaan mendasar. Dari apa? Dari penelitianku tentu ya. Problem dasarnya apa? Problem dasarnya ini. Kita kita berangkat dari satu pertanyaan yang menurutku penting. Apa itu? Pertanyaan ini. Mungkinkah sebuah ruang dialog keagamaan diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap dialog yang berbeda-beda? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena asumsinya apa? Ruang-ruang dialog beragama, apapun itu bentuknya, dimanapun itu, biasanya dibayangin bahwa orang-orang yang yang ikut ke dalamnya adalah orang yang umumnya sudah dalam tanda petik terbuka pikirannya. Atau misalnya orang biasa nyebut sebagai ruang dialog beragama itu seringkali diisi sama orang-orang yang, let's say, yang salah satu sikap dialog yang terkenal di Indonesia adalah pluralis misalnya itu. Hanya orang-orang pluralis doang yang bisa melakukan dialog. Kalau misalnya orang yang non-pluralis, misalnya, apalagi yang eksklusif, mereka tidak mau melakukan dialog, istilahnya itu kayak gitu. Nah, justru itu yang jadi menarik dari halakoh damai, dan itu yang jadi temuanku kemudian. Dalam artian sebetulnya dan itulah yang memunculkan si pertanyaan ini. Mungkinkah sebuah ruang dialog agama itu diisi sama orang-orang yang dalam konteks ini tadi sama orang yang eksklusif bahkan ya, mungkin nggak misalnya itu. Nah, itu yang aku sebut ya tadi ya, pertanyaan menarik lainnya, mungkin nggak sih orang yang eksklusif itu bisa ikutan dialog. Nah, biasanya orang tuh ngebayangin nggak mungkin orang yang eksklusif itu nggak mungkin dialog. Bahkan ya istilahnya orang juga berpikir bahwa ngapain misalnya orang yang eksklusif ikut dialog. Bahkan dari perspektif orang yang eksklusif itu sendiri, ngapain mereka berdialog? Karena toh pada akhirnya mereka punya sikap tertentu. Dalam artian ya misalnya nyalahin agama lain dan juga nganggap bahwa yang benar itu cuma cuma agama mereka sendiri. Dalam arti ini pada dasarnya sekali lagi, jadi orang ngebayangin ya nggak mungkin orang yang eksklusif itu bisa melakukan dialog. Nah, justru ini yang menarik dari halakoh damai karena justru aku menemukan hal lain. Jadi dari asumsi peneliti lain yang nyebutin bahwa hanya orang pluralis yang bisa melakukan dialog, ternyata aku menemukan fakta lain bahwa justru sebaliknya di halakoh damai itu ada orang yang mau berdialog meskipun even dia adalah seorang yang eksklusif gitu. Nah, kita ngomongin dulu halakoh damai. Halakoh damai itu sendiri, sebagaimana yang sudah aku sebut di awal, dia itu adalah sebuah ruang dialog keagamaan yang didasarkan pada konsep integritas terbuka. Nah, sebetulnya konsep integritas terbuka ini sendiri, waktu saya meneliti di tahun lalu, dan aku coba cari, ya misalnya melakukan literatur review, bla dan seterusnya, dan juga meneliti beberapa ahli dan berdiskusi dengan dosen-dosen pembimbingku, dalam tanda petik, sebetulnya yang kalau kita ngomongin sikap dialog keagamaan yang paling terkenal tentu adalah pluralis, apalagi di Indonesia. Ya tentu dengan include juga dengan istilahnya label-label negatifnya terhadap konsep pluralis karena dianggap liberal, bla bla dan seterusnya. Nah, untuk konsep integritas terbuka sebetulnya ini termasuk sebagai sikap dialog yang baru, istilahnya itu kayak gitu, yang baru setelah pluralis kayak gitu. Nah, sebetulnya ya gitu ya. Jadi ini bentuk kebaruan konsep yang ditawarin sama halakoh damai. Jadi integritas terbuka, pendekatan baru dalam melakukan praktik dialog keagamaan.
Nah, sebetulnya yang tadi juga saya sempat bilang bahwa sebetulnya integritas terbuka oleh karenanya adalah salah satu dari beberapa ragam sikap dialog keberagaman yang ada. Kayak gitu. Misalnya kalau kita baca bukunya John Hick misalnya itu The Problem of Religious Pluralism atau misalnya itu The Philosophy of Religions, dia itu nyebutin beberapa istilahnya perbedaan-perbedaan ragam sikap dialog kayak gitu. Nah, dia nyebutin kalau ada pendekatan yang eksklusif, terus ada inklusif, dan yang kemudian yang ditawarkan sama filsuf itu adalah pluralis. Nah, biasanya dipahaminya tuh cuma tiga gitu ya, cuma tiga doang, gitu ya, cuma tiga doang. Ya ini eksklusif, inklusif, sama pluralis. Nah, kita bahas dulu dari pertama yang eksklusif itu apa sih? Kita ngomongin sikap dialog juga berkaitan dengan bagaimana mereka menyikapi klaim kebenaran di agama orang yang memiliki agama yang berbeda dengan diri kita misalnya. Jadi gini, ketika seorang eksklusif ditanya sebetulnya apa namanya dalam konteks hubungan mereka dengan agama lain, dan lebih khusus lagi ngomongin soal klaim kebenaran, mereka bakal jawab bahwa agama yang benar itu cuma agama yang dianut oleh mereka sendiri. Selain daripada itu adalah agama yang salah, gitu ya, agama yang salah. Nah, sebetulnya secara historis kita punya sejarah tersendiri ya, masing-masing agama, terkhusus agama-agama yang mesianik punya sejarah sendiri tentang sikap yang eksklusif ini. Misalnya kita lihat di bukunya Karen Armstrong misalnya yang paling terkenal itu. Terus bukunya apa namanya? Tadi bukunya Karen Armstrong yang nyebutin kalau misalnya Islam atau Kristen misalnya itu pernah punya sikap yang memeluk sikap ini dengan erat gitu ya. Yang bahkan meskipun sampai sekarang pun ada beberapa kalangan penganut atau pengikut Islam atau Kristen yang masih memiliki sikap eksklusif. Nah, tadi ya, jadi si eksklusif seorang yang eksklusif itu anggap kalau agama di luar dirinya itu salah, salah besar, dan mereka nggak akan selamat sama sekali, sedangkan agama yang dipeluknya sendiri satu-satunya itu adalah agama yang benar. Nah, sikap eksklusif itu kayak gitu. Nah, tapi sikap eksklusif ini tentu banyak dikritik ya kemudian banyak dikritik entah itu oleh kalangan pemikir keagamaan atau para filsuf. Misalnya kita lihat di buku, misalnya let's say ada filsuf yang cukup terkenal, dia filsuf pemikir filsafat agama, yang namanya Graham Oppy. Apa namanya? Dia nulis ya dia nulis buku judulnya The Philosophy of Religions. Dia ngomong kalau pendekatan eksklusivisme itu ditolak. Karena apa? Karena absurd. Kenapa absurd? Karena itu paradoks dengan pesan keagamaan dari pesan agama itu sendiri. Setiap agama itu selalu ngeklaim sebagai istilahnya tuh sebagai penyebar perdamaian, sebagai penyebar keselamatan bagi setiap manusia, gitu ya. Dan sifat penyelamatan ini bersifat universal. Akan tetapi, ketika paradoksnya adalah di samping ada klaim tersebut, di sisi lain ada klaim lain yang menyebut bahwa selain agama yang dianut itu salah. Jadi kan paradoks ya. Nah, tidak hanya Graham Oppy tentu yang mengkritik, tapi misalnya Hick juga termasuk mengkritik pendekatan yang eksklusif. Sehingga ada beberapa pemikir lain yang coba nawarin alternatif baru. Misalnya siapa? Misalnya Rahner. Karl Rahner itu terkenal dengan pendekatan yang inklusif. Inklusif itu apa maksudnya? Jadi dia berbeda dengan sikap yang eksklusif. Orang yang inklusif itu dia cukup lebih terbuka terhadap perbedaan klaim kebenaran keagamaan, tapi masih ada dia cukup terbuka, dia menganggap bahwa di luar agama yang dianutnya itu benar. Akan tetapi dia membatasi dirinya. Dalam artian gini, misalnya saya penganut agama X, nah selain penganut agama X itu juga benar, jadi aku benar, terus orang lain pun benar, tapi kebenaran agama yang dianut olehku itu tidak lebih benar daripada agama yang aku anut itu sendiri. Jadi gitu, ada semacam hierarki ya. Bahkan orang inklusif juga ngeklaim bahwa apa? Ngeklaim bahwa kebenaran agamanya atau agamanya sendirilah yang bisa menyelamatkan seluruh agama yang ada di dunia, gitu ya istilahnya tuh kayak gitu. Bahwa misalnya tuh
karena berkahnya Nabi Muhammad lah, misalnya tuh orang-orang di luar Islam tuh penganut-penganut agama lain tuh bisa selamat kayak gitu. Jadi ada semacam hierarki dan itu adalah pendekatan yang inklusif. Nah, pendekatan yang inklusif ini juga bermasalah sebetulnya bagi beberapa pemikir. Contoh, let's say misalnya kita lihat siapa namanya tuh? Hmm, aduh tiba-tiba lupa, sorry. Pokoknya yang nulis Global Ethics itu siapa? Yang nulis Global Ethics tuh lupa. Nah, itulah yang kok jadi lupa namanya. Yang nulis ya si penulis Global Ethics itu nyebut kalau pendekatan inklusif itu cenderung arogan karena tadi ya. Kenapa arogan? Karena oke lah orang yang inklusif itu mengklaim bahwa agama di luar dirinya itu juga benar, tapi dia menganggap bahwa kebenaran agamanya itu lebih tinggi daripada yang lain dan bahkan agama lain itu bakal diselamatkan oleh agamanya sendiri. Nah, jadi ada semacam arogansi yang tentu tidak akan bisa diterima oleh agama-agama lainnya. Dan kemudian ya oleh karena itu muncullah pendekatan pluralisme. Nah, pluralisme sendiri misalnya yang paling terkenal disebarin itu sama tadi Hegel, terus kemudian Panikkar. Dan ada beberapa pemikir lain tentu ya. Nah, kalau pluralis ini lebih terbuka lagi. Kaum pluralis itu adalah istilahnya pendekatan atau sikap dialog yang anggap bahwa semua agama itu benar istilahnya, sama-sama benar. Setiap agama itu benar, setiap agama tanpa kecuali itu benar. Kayak gitu. Nah, itu pendekatan pluralis. Jadi intinya itu. Dan kemudian di Indonesia sendiri sempat ada tren tersendiri misalnya di tahun 2000-an, tahun 2000-an awal eh, yang coba ngewacanain apa namanya wacana-wacana pluralis karena dianggap bahwa pluralisme ini dengan pendekatan pluralisme maka perdamaian antar agama itu bisa terwujud gitu ya. Dan mungkin bahkan beberapa gerakan perdamaian, gerakan-gerakan perdamaian juga sampai sekarang juga masih menganut apa namanya paradigma pluralisme sebagai pendekatan yang dalam konteks dialog. Nah, tapi sebetulnya, nah ini yang menarik. Nah, kemudian ada sutradara dengan konsep open integrity-nya atau integritas terbuka. Nah, oke. Nah, integritas terbuka sendiri sebetulnya ngeritik pluralisme. Kenapa ngeritik? Karena menurut sutradara di dalam bukunya, ya terus ya dalam perspektif integritas terbuka, pluralisme itu bermasalah. Kenapa? Karena tidak menganggap serius apa perbedaan-perbedaan agama. Kenapa bisa kayak gitu? Coba bayangin aja misalnya. Kalau misalnya saya sebagai seorang pluralis, saya mesti menganggap tadi ya, saya mesti menganggap dan menyetarakan setiap klaim kebenaran agama yang ada, apapun itu. Jadi agama manapun saya anggap sebagai benar, gitu ya. Setiap agama itu benar. Nah, karena saking semuanya benar, jadi implikasinya apa? Saya menganggap bahwa ya semua kebenaran agama itu setara. Tapi sebetulnya kalau kita pikir secara eksistensial aja, mungkinkah seorang itu misalnya beriman pada agama tertentu, tapi sambil lalu mengklaim kebenaran di luar agama yang dia anut. Secara etis, secara bahkan istilahnya itu secara lip service dalam dialog beragama, mungkin itu mungkin. Dalam artian, dalam konteks event dialog beragama, aku bisa ngomong, aku benar dan kamu juga benar, tapi dalam hatiku belum tentu. Nah, dalam tanda petik ya, karena terus ngapain bagi kaum pluralis ngapain juga ngomongin perbedaan keagamaan, apalagi ngomongin doktrin, karena ngomongin doktrin dianggap sebagai suatu hal yang sensitif. Bahkan John Hicks sendiri kalau kita lacak dalam teksnya ngomong bahwa kita tidak pernah bisa ngomongin doktrin, bahkan saling nyalahin. Kenapa? Karena itu adalah karena doktrin itu berada di luar ranah pemahaman manusia yang sama sekali atau mustahil untuk bisa dipahami, sehingga saling nyalahin itu nggak mungkin mustahil. Nah, integritas terbuka itu keberatan dengan hal itu. Karena apa? Karena pada akhirnya hubungan antara agama yang berbeda itu, terkhusus misalnya di dalam konteks dialog beragama, pada akhirnya hubungannya itu tidak serius. Jadi dalam artian, misalnya aku menganggap bahwa agamaku benar, makanya aku memeluk agama itu sendiri. Tapi ketika berhadapan dengan agama lain, aku tidak menganggap serius klaim kebenarannya. Dan itu yang jadi bermasalah bagi konsep integritas terbuka. Nah, integritas terbuka itu nawarin perspektif baru. Dalam artian, dia juga berada di jalur yang sama dengan dalam tanda petik pluralisme dalam konteks apa menganggap bahwa kebenaran agama itu tidak hanya satu, terus kemudian dia terbuka terhadap kebenaran-kebenaran atau bentuk ekspresi keagamaan di luar satu agama doang. Dia mengakui itu. Dan secara spesifik, ini yang baru dari integritas terbuka adalah bahwa integritas terbuka mengklaim bahwa setiap kebenaran keagamaan atau doktrin keagamaan itu sebagai suatu hal yang unik. Sehingga
konsekuensinya apa? Konsekuensinya bagi seorang penganut integritas terbuka, dia bakal menganggap serius setiap klaim kebenaran yang dimiliki oleh setiap agama. Tidak ada istilahnya bahasa basi pluralis yang anggap bahwa yang misalnya bahasa basi pluralis kayak gini misalnya. Aku benar terus kamu juga benar. Oke, selesai gitu ya. Istilahnya bahasa basi pluralis. Nah, kalau integritas terbuka beda lagi ceritanya gitu ya. Aku ingat banget ketika waktu itu Suster Jara itu sempat ngasih contoh sama aku di kelas dan juga sempat ngobrol langsung. Jadi beliau ngasih contoh kayak bayangin misalnya aku sendiri ya aku percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi misalnya. Tapi di agama lain tentu agama lain tidak akan mengakuinya karena kita memiliki doktrin yang berbeda gitu ya. Nah, dan aku sendiri tidak perlu dalam tanda petik harus mengimani misalnya tuh tidak harus mengimani doktrin agama lain gitu ya. Tapi aku percaya bahwa doktrin agama lain yang berbeda itu berasal dari sumber yang sama kayak gitu. Nah, itu jadi sikap yang baru. Nah, dari si integritas terbuka kayak gitu. Dan konsep integritas terbuka ini yang kemudian menjadi istilahnya itu paradigma dari halakoh damai dalam melakukan dialog. Nah, jadi istilahnya gini, nggak ada lagi istilah bahwa integritas terbuka itu sama dengan pluralisme. Jadi intinya integritas terbuka itu tidak sama dengan pluralisme. Karena aku sempat dengar beberapa omongan atau beberapa pendapat yang ngomong bahwa integritas terbuka itu sama aja kayak pluralisme gitu ya. Dianggap yaitu nama lain dari pluralisme. Yang padahal sebetulnya kalau kita bisa agak cukup detail memahami konsepnya, tentu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Bahkan punya dalam konteks filsafat misalnya punya asumsi ontologis yang berbeda. Nah, yang tadi aku bilang ya perbedaan esensialnya di mana di sini yang tadi aku udah sebut kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya justru gini, kan tadi aku bilang bahwa sebetulnya halakoh damai itu didasarkan pada konsep integritas terbuka. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah setiap individu yang ada di dalam halakoh damai, termasuk peserta dan termasuk juga panitia dan termasuk juga pembicaranya, menganut sikap integritas terbuka? Nah, yang justru istilahnya kan harusnya setiap orang yang terlibat di halakoh damai itu harusnya integritas terbuka semuanya. Tapi setelah wawancara mendalam setiap orangnya, termasuk peserta dan panitianya, dalam artian penyelenggara acaranya, ternyata aku menemukan fakta lain. Menemukan fakta lain. Apa itu faktanya? Ternyata sikap dialog yang dimiliki oleh peserta dan panitia yang ada di halakoh damai ternyata bermacam-macam. Empat-empatnya apa? Dalam artian tadi ragam sikap dialog, perbedaan sikap dialog yang sempat aku jelasin di awal, ternyata ada semua di halakoh damai. Ya, jadi ada orang yang eksklusif, waktu itu aku sempat mewawancarain ada orang yang eksklusif banget, terus ada yang inklusif, ada yang pluralis, yang justru ironisnya itu yang pengen dikritik sama integritas terbuka, tapi ada orangnya yang pluralis, dan tentu integritas terbuka. Sebut aja misalnya bagi misalnya suster-suster yang ada di RSCJ tentu menganut integritas terbuka. Kenapa kayak gitu ya tentu asumsi dasarnya adalah karena mereka adalah orang-orang yang intens berkomunikasi dan istilahnya berinteraksi sama suster jarak sehingga mereka menganut integritas terbuka. Nah, tapi bagi sisanya nih orang-orang yang ya selain suster itu mereka ada yang kayak penyelenggara dan lain-lainnya, ada yang pluralis, ada yang masih inklusif juga. Bahkan di peserta tuh ada yang eksklusif. Nah, ini justru menarik ya. Dalam artian paradigma halakoh damai itu integritas terbuka, tapi penyelenggaranya sendiri ada yang nggak integritas terbuka. Tapi ini justru jadi temuan menarik. Karena apa? Kenapa menarik? Karena pertanyaan dasarnya justru begini. Kenapa? Istilahnya gini. Bukan berarti pada akhirnya halakoh damai jadi gimana gitu ya, bukan. Tapi justru pertanyaan mendasarnya adalah gini. Kenapa? Dan kok bisa orang-orang yang punya ragam sikap dialog keagamaan itu bisa ada di halakoh damai dan mereka melakukan aktivitas dialog. Nah, justru itu. Jadi persoalan sikap dialog itu menurutku dalam temuanku bukan tentang cuma persoalan tentang perbedaan agama doang. Ternyata juga istilahnya ruang dialog keagamaan juga melibatkan ragam sikap dialog keagamaan. Nah, menurutku ini beda banget sebetulnya. Jadi kan biasanya ruang dialog keagamaan itu cuma dikonsepsikan hanya melulu pada persoalan pesertanya itu harus beda-beda agamanya. Ternyata enggak. Enggaknya itu kenapa? Karena di dalamnya ada keragaman sikap dialog keagamaan kayak gitu. Yang justru itu juga perlu ditelisik lebih jauh. Nah, balik lagi ke konteks halakoh damai. Di halakoh damai ada empat-empatnya. Nah, itu
Tapi pertanyaannya sekali lagi kayak tadi, kenapa bisa berbeda-beda? Gitu. Nah, aku coba gali istilahnya, coba gali setiap apa namanya opini peserta dan pengalaman mereka dan berbagai halnya aku coba gali secara mendalam. Akhirnya menemukan tiga jawaban kurang lebih. Pertama, ada yang nyebut bahwa integritas terbuka itu sulit dipahami, sulit dipahami sebagai sebuah konsep. Dalam artian, mungkin bahkan ada peserta yang bilang bahwa istilahnya terlalu filosofis sehingga memang agak sulit untuk diturunkan menjadi hal-hal yang lebih konkret, yang lebih mudah untuk dipahami. Ada yang bilang gitu. Bukan aku yang bilang, tapi peserta yang bilang. Nah, satu, sulit dipahami. Terus kedua, kurang terakses dengan baik. Karena ada tuh ya istilahnya, ada beberapa peserta yang sering ikut seminar Halal Damai, terkhusus ketika Halal Damai masih sering offline sebelum COVID. Mereka adalah orang-orang yang sering ikut si acara Halal Damai, tapi mereka nggak pernah tahu konsep dasar yang melandasi halakodama itu sendiri. Mereka tetap menjadi pluralis, dan bahkan mereka berpikir bahwa halakodama adalah bagian dari manifestasi konkret dari paradigma pluralisme, istilahnya itu gitu. Jadi ruang dialog beragama yang didasarkan pada pluralisme. Jadi istilahnya mereka ketika ditanya apa? Enggak. Oh enggak. Benar. Hah? Iya kan? Oh oke oke. Oke, jadi mereka nggak tahu istilahnya tuh integritas terbuka itu apa, istilahnya itu gitu. Mereka nggak tahu sama sekali. Nah, terus ini emang rada jarang, istilahnya ada jarang karena ada salah satu peserta juga yang irreligious yang ikut Halaqah Damai. Dia tahu soal konsep integritas terbuka, dia juga baca bukunya sejarah dan lain-lain. Bahkan dia beberapa kali ikut acara Halaqah Damai, tapi dia tidak menerima konsep, tidak menganut si integritas terbuka. Kenapa? Karena menurut dia integritas terbuka tidak merangkul religiusitas. Nah ini mah mungkin istilahnya ya istilahnya ya itu salah satu ekspresi dari peserta itu sendiri ya kayak gitu. Jadi tiga hal ya. Pertama tadi sulit dipahami, tidak mudah untuk dipahami si konsep integritas terbuka. Terus kemudian kurangnya akses untuk memahami, kurangnya akses informasi tentang integritas terbuka karena banyak orang yang nggak tahu. Terus yang ketiga adalah tidak merangkul religiusitas. Nah, jadi ada tiga asal muasal yang menyebabkan kenapa integritas terbuka tidak dianut sepenuhnya oleh orang-orangnya. Nah, tapi menariknya ini justru dari hal itu persoalannya adalah tapi si mereka ini orang-orang yang ikut si Halaqah Damai ini tetap bisa ketemu dan tetap bisa berdialog, bahkan tidak hanya sekali, tapi beberapa kali masih tetap ikut, bahkan termasuk bagi orang-orang yang eksklusif juga mereka tetap ikut. Kenapa? Nah, justru ini temanku. Kenapa istilahnya dengan keragaman sikap dialog tadi mereka tetap mau dan bersedia untuk ikut Halaqah Damai? Karena ada beberapa poin. Nah, ada 7 poin. Mereka menganggap si orang-orang ini, baik yang eksklusif, yang inklusif, maupun yang pluralis, bahkan yang integritas terbuka, of course, mereka menganggap kalau ruang dialog keagamaan itu jadi hadir sebagai kesempatan bagi mereka untuk apa? Ngelihat keragaman. Bahkan termasuk bagi sanksi eksklusif. Kenapa? Jadi si eksklusif itu istilahnya itu mengalami kebosanan tertentu karena hidup di lingkungan homogen, tapi mereka kemudian penasaran, pengen tahu yang selama ini disalahin sama pengikutnya gitu. Akhirnya memutuskan untuk datang. Nah, jadi mereka tuh rindu keragaman ternyata. Nah, gitu. Apalagi yang inklusif, apalagi yang pluralis, dan apalagi tentu yang integritas terbuka. Nah, mereka jadi punya kesempatan. Terus setelah punya kesempatan, ternyata mereka ngerasain bahwa orang-orang yang ada di Halaqah Damai itu tadi punya sikap dialog yang sehat, istilahnya yang sehat banget. Apa itu? Rendah hati, terus saling menghargai. Apapun ekspresi kritik, apapun ekspresi pendapat dan lain semacamnya, pasti didengarin oleh setiap orang gitu lah istilahnya itu. Sehingga apa? Sehingga setiap prasangka yang dibawa oleh para peserta sebelumnya itu pada luntur, pada luruh gitu ya. Ini konteksnya Halaqah Damai yang online maupun yang offline ya, yang aku tanya dari peserta. Maksudnya yang sebelum COVID juga. Nah, kemudian mereka jadi tahu informasi tentang agama lain langsung dari sumbernya, terus mampu ya menghargai keberagaman, terus ngerasain bahwa ternyata ternyata mereka menemukan kerjasama itu bisa dibangun melalui ruang dialog terus di Halaqah Damai. Terus mereka jadi rada terbuka. Nah, meskipun yang eksklusif juga terbuka, tapi dalam tanda petik terbukanya mereka tetap nyalahin agama di luar dirinya sebagai salah, tapi mereka tetap mau untuk dialog, berbuat baik dan lain semacamnya kayak gitu. Nah, 7 nilai ini
yang membuat sikap dialog yang beragam itu bisa hadir di satu tempat. Karena tadi asumsinya, kalau orang punya sikap dialog yang berbeda, mustahil dia bisa berdialog. Tapi dialog damai bisa. Karena apa? Karena ada nilai-nilai ini. Gitu. Itu temuannya. Gitu. Nah, tapi balik lagi ke persoalan pertama, jadi istilahnya gini sebetulnya. 7 nilai ini tuh bisa jadi memang kalau kita melakukan interpretasi terhadap fakta tadi, bisa jadi justru berasal dari nilai-nilai halaqah damai itu sendiri sebagai sebuah konsep. Sebagai sebuah konsep. Sebagai sebuah konsep, istilahnya tuh halaqah damai, sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah ruang dialog, istilahnya tuh ya halaqah damai bagus ya, maksudnya bagus tuh karena tadi bisa menghimpun beragam sikap dialog keagamaan. Nah, kayak gitu. Dan sebetulnya ketika kita balik lagi ke konteks integritas terbuka, makanya menurutku memang agak sayang juga sih. Agak sayang juga misalnya konsep integritas terbuka ini tidak tersebar dengan luas gitu. Nah, ini mah ada di luar penelitian, ini mah semacam rekomendasi di luar penelitian setelah menemukan fakta. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh halaqah damai itu sendiri, tapi ini mah rekomendasi, bisa jadi salah, bisa jadi apa gitu ya. Aku nawarin, nah karena kebetulan aku sendiri juga merupakan peneliti di salah satu perusahaan marketing. Nah, aku pikir kayak yang perlu optimalisasi dalam konteks persebaran informasi tentang integritas terbuka. Makanya aku nawarin konsep think like a marketeers. Jadi maksudnya itu berpikir layaknya pemasar, orang yang ya pemasar marketing gitu ya. Tapi kan ini konsep, misalnya ini konsep dialog, ini ngomongin perdamaian keagamaan. Tapi kok bisa? Tapi kenapa harus menggunakan paradigma marketing misalnya? Menurutku penting banget karena marketing itu adalah ilmu yang ya bisa nyebarin, ilmu yang bisa membuat kita nyebarin mau yang gagasan, mau komoditas dengan efektif dan tersebar dengan luas. Nah, menurutku kayaknya halaqah damai itu perlu berpikir sebagai seorang pemasar gitu ya. Kayak orang jualan produk, tapi kita itu lagi nyebarin gagasan. Nah, gimana? Aku ngasih gambaran besarnya karena kalau detailnya cukup panjang. Kayak gini misalnya, itu kita ngomongin audiens. Halaqah damai perlu menentukan audiens yang spesifik. Kita nggak bisa bersikap kayak apa namanya? Ketika ditanya siapa audiens halaqah damai, semua orang. Nah, dalam konteks ilmu marketing itu bermasalah. Kita harus punya audiens yang spesifik. Audiens yang spesifik itu yang kayak gimana? Kita harus kenal banget siapa pendengar kita. Misalnya itu gitu. Siapa pendengar kita? Pertama, kita harus tahu pendengar kita tuh, kita harus tahu demografinya gimana, psikografinya gimana. Dalam konteks misalnya, pendengar kita tuh siapa? Misalnya itu mahasiswa, pekerja, atau siapa? Oke, kalau misalnya mahasiswanya yang mana, gendernya misalnya itu lebih mau laki-laki atau perempuan atau keduanya, umur berapa, yang berada di semester berapa, gitu ya. Bahkan sampai ke tingkat psikografinya gimana, itu juga perlu digali. Terus setelah itu kita mesti tahu juga value apa yang mereka cari gitu ya, dalam istilahnya tuh nilai apa yang mereka anut sebagai calon audiens gitu ya. Mereka tuh kalau misalnya ikutan acara-acara dialog keagamaan tuh mereka nyari apa misalnya tuh. Gitu. Nyari apanya, apa yang dikejar dan lain semacamnya. Terus ketiga ya tentu ya mengenali perilaku audiens dengan baik gitu ya. Perilakunya apa? Ya tadi misalnya tuh suka nggak dengan bentuk acara yang bentuknya diskusi, suka nggak dengan bentuk acara yang biasa dia lakuin sama halaqah damai dan lain semacamnya. Kita mesti ngegali hal itu. Terus kita harus tahu di mana mereka berada gitu ya. Di mana mereka berada. Apakah orang-orang yang suka ikut event dialog keagamaan itu mereka tuh stay-nya di mana? Dalam artian apakah mereka stay di internet, terus di internet di mana platformnya? Di media sosial yang mana? Instagram kah dan lain-lain. Karena kita nggak bisa nganggap bahwa oke, sekarang Instagram lagi happening, tapi terus kemudian kita memutuskan oke, halaqah damai berarti harus dipasarkan di Instagram. Belum tentu, sebetulnya kita perlu ngegali data itu sendiri gitu. Nah, tidak semua produk itu ada di satu platform yang happening, istilahnya itu gitulah prinsip dasar si marketing. Jadi kita mesti ngegali juga. Atau misalnya sekarang TikTok lagi hype. Nah, apakah pada akhirnya halaqah damai harus memutuskan untuk berpindah platform ke TikTok? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga enggak. Atau dan lain semacamnya, macam-macam. Jadi memang kita harus tahu keberadaan mereka di mana. Selain tahu keberadaan mereka di mana si audiens tadi, kita juga harus tahu kapan mereka bisa ikutan acara-acara kayak begini misalnya tuh.
jam berapa, hari apa, dan lain semacamnya. Perilakunya itu benar-benar kita harus mengetahui mereka dengan baik lah istilahnya gitu. Terus kalau misalnya kita ngadain acara diskusi atau seminar dan lain-lain, audiens itu sebetulnya orang-orang yang apa namanya? Audiens itu orang-orang yang tipe orang yang kuat ngedengerin orang lain ngomong panjang lebar nggak sih dan lain semacamnya. Kalau audiens Halo Kodamanya ternyata adalah orang-orang yang nggak suka sama event yang istilahnya apa namanya, yang pematerinya itu ngomong panjang lebar, berarti kan nggak cocok, nggak masuk kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi banget. Terus ngomongin misalnya tuh kita bikin infografis yang biasa dilakuin selama ini. Pertanyaan dasarnya balik lagi ke situ. Infografi itu memang apakah audiens kita tuh memang suka apa yang disajikan dalam bentuk infografi, atau apakah audiens kita suka dengan live Instagram, dengan live Zoom dan lain semacamnya. Kita tuh harus bertanya itu dan menggali lebih dalam tentang audiens. Jadi kita tuh benar-benar perlu mengenali audiens dengan baik. Nah, setelah tahu, ya tadi ya tentu mengetahui cara ngoperasiin tools penyebar informasi. Melalui apa? Ya melalui, kalau misalnya internet, internet. Kalau misalnya mesti word of mouth, mesti word of mouth atau dari mulut ke mulut. Kalau misalnya perlu dari berbagai macam kanal, ya perlu kita lakukan. Dan kita harus bisa mengoperasionalkan tools penyebaran informasi itu dengan baik. Sehingga bisa efektif penyebaran informasi tentang hal damai. Ya terus bicara dengan bahasa mereka. Bahasa siapa? Bahasa audiens. Karena seringkali apa namanya? Kenapa misalnya ada platform tertentu yang nggak terlalu viral? Karena mereka kenapa nggak terlalu viral? Karena mereka tidak mendengarkan audiens, tidak berbicara dengan bahasa audiens. Kita perlu bicara dengan bahasa mereka dan lain-lain gitu. Nah, ini beberapa strategi yang cukup general, sebenarnya yang cukup general. Dan ini juga sebetulnya yang pernah dilakuin sama apa namanya? Strategi ini tentang yang pernah dilakuin sama tokoh-tokoh besar di dunia gitu ya. Cuma entah mereka sadar atau enggak. Tapi dalam konteks misalnya dalam konteks ini kita juga bisa meniru strategi-strategi itu untuk dapat audiens yang banyak. Tapi ya bukan tentu kan misi Halo Damai bukan cuma soal banyaknya audiens atau enggak, tapi kan tentu tujuan utamanya adalah misi perdamaian. Tapi ya tentu namanya ketika kita punya misi perdamaian, maka dari itu gagasannya juga mesti tersebar dengan luas biar bisa diakses sama banyak banyak orang. Dan sebetulnya sebagai penutup juga sih sebetulnya kalau misalnya kita mau sebut problem ini tidak hanya dimiliki sama Halo Damai tentu ya, tapi menurutku sama ruang-ruang dialog keberagaman yang lain istilahnya itu gitu ya, yang bisa jadi memang memiliki problem yang sama. Istilahnya kalau dalam konteks media sosial seviral apa misalnya, lebih viral mana platform tentang dialog keberagaman dengan platform hura-hura dan hiburan. Kita lihat misalnya lebih banyak ramai platform mereka. Nah, kita mestinya harus bertanya, kenapa mereka bisa lebih ramai daripada ruang-ruang dialog keagamaan? Gitu ya. Tidak se-happening platform lain. Sekali lagi kita nggak bisa nyalahin generasi sekarang yang bobrok misalnya. Wah, ini generasi sekarangnya aja yang immoral. Pada akhirnya mereka nggak suka sama kajian-kajian ini, atau pertemuan-pertemuan dialog dan lain semacamnya. Bukan, tapi cara nyampaikan kita yang mungkin bermasalah gitu ya. Sekali lagi ini gejala umum menurutku ya dari pengamatanku yang mungkin bisa jadi benar atau yang bisa jadi mungkin salah karena perlu penelitian lebih lanjut gitu. Tapi ini gejala umum gitu ya, gejala umum. Kayak gitu. Nah, jadi istilahnya kita mesti akrab dengan ilmu-ilmu yang mungkin bisa jadi dalam perspektif kita ilmu marketing buat apa istilahnya. Tapi menurutku ini penting banget buat nge-boosting platform kita gitu. Thank you. Makasih. Sip, keren Kang Raja. Jadi ini ya, apa namanya, membahas Halo Damai juga jadi mengkritik ya apa yang sudah dilakukan Halo Damai selama ini gitu ya. Jadi tersadarkan gitu. Ya. Dan Iya nggak ternyata sih? yang beragam itu bukan hanya agama, tetapi sikap dialog beragamanya juga beragam ya, Kang Raja. Ya, ya terus ya maksudnya Kang Raja juga ngejelasin gitu ya kalau misalnya Halo Damai itu ada sesuatu yang unik yaitu integritas terbuka yang nggak dimiliki oleh
ruang-ruang dialog atau komunitas lain gitu ya pada umumnya. Betul. Si integritas terbuka juga mungkin masih tabu gitu ya, belum kita pahami secara lebih dalam gitu sama tim halako damainya sendiri atau bahkan orang-orang yang berusaha meneliti gitu karena akses akses tentang si integritas terbuka ini belum tersebar luas dengan baik gitu. Terus juga apa ya? Ini jenis-jenis sikap kita gitu ya mendialogkan selama ini tuh apakah sudah integritas terbuka sesuai dengan uh, halakoh damai gitu ataukah kita selama ini masih sangat eksklusif gitu atau sangat inklusif gitu dalam membuka dialog sama teman-teman yang berbeda agama gitu. Nah, mungkin Suster Nela juga ya Iya, sebagai bagian. bagian dari halakoh damai tentunya dari RSCJ juga gitu. Betul. Mungkin ada sedikit tanggapan gitu dari Suster Nela dan bagaimana sih pengalaman Suster Nela gitu ya memahami bersikap dengan berdialog antar agama di halakoh damai selama ini. Oke. Sebetulnya yang pertama tadi itu ketika kita melihat dari sikap eksklusif, inklusif. Nah, ternyata itu ada juga di halakah damai dan empat-empatnya juga ada. Dan ini sangat menarik sih sebenarnya. Dan ketika kita lihat tadi ada dari setiap empat itu sulit dipahami, kurang terakses dengan baik, dan juga tidak merangkul gitu. Dan untuk saya memang ini pasti selalu ada ya. Walaupun kita sebagai kalau dibilang agen perdamaian, tapi pasti itu masih muncul gitu, masih ada. Dan ketika saya berkumpul atau gabung dalam komunitas dialog halakah damai ini, jadi saya rasa bahwa sebetulnya pertama itu saya bersyukur ya, karena saya bisa melihat setiap sikap dari pesertanya, terus bagaimana cara kita untuk berdialog dengan benar. Jadi sangat menarik sebetulnya ini. Dan juga dalam berdialog juga tentunya kita tidak hanya lebih ke agama kita sendiri, tetapi kita belajar banyak dari agama satu sama lain. Dan ketika saya melihat dalam halakah damai ini juga, kita sebagai peserta, sebagai anggota dalam halakah damai itu ada sikap saling menghargai, gitu. Dimana dalam sikap saling menghargai, untuk kita itu sangat penting bagaimana berdialog dan bisa mengandung makna bahwa setiap agama itu memiliki hak yang sama untuk dihormati, gitu. Dan juga yang kedua tadi sudah dijelaskan juga ya berulang-ulang bahwa sikap terbuka itu tanpa berdialog, tanpa sikap terbuka ya kita tidak ada untuk berdialog. Jadi tidak ada ruang untuk kita tanpa ada sikap terbuka itu. Dan ini sangat menarik juga, dan juga untuk sikap toleransi, sikap empati, dan sikap sopan santun terhadap satu sama lain. Dan ya tadi dalam pembicaraan Kak Raja tadi yang mengatakan bahwa audiens, kalau audiens itu kan kita juga perlu peka. Nah, biasanya sekarang itu kan remaja yang sekarang itu ya kurang dalam hal ini. Dan makanya kita itu perlu untuk melihat bahwa apakah anak ini oke nggak untuk berdiskusi. Nah, ini kan sering terjadi kadang-kadang karena remaja itu kan ya untuk berdiskusi yang lebih dalam atau lebih ke hal-hal yang bermakna itu kan agak susah juga untuk masuk. Kita perlu juga ada bimbingan untuk mereka. Jadi mungkin ya fokus juga untuk kita itu bagaimana kita mengarahkan remaja untuk terus berdiskusi, khususnya untuk terbuka terhadap agama lain. Jadi gitu sih kalau dari saya.
Oke, menarik ya, Suster Nela. Jadi mungkin kita gitu ya sebagai aktivis yang turut aktif gitu ya di ruang-ruang dialog, ya mungkin jika diindikasikan sesuai dengan sikap-sikap yang ada yang tadi disebutkan, mungkin memang kita sulit gitu ya untuk memetakan itu. Tapi mungkin kita sebagai orang muda gitu ya, orang muda yang masih belajar dan mencoba membuka diri gitu ya untuk berdialog bersama gitu ya. eh, yang awalnya mungkin kita eksklusif gitu, perlahan-lahan inklusif dulu nggak apa-apa gitu. Jadi semua juga ada tahapannya gitu ya, ada tahapan dari inklusif, pluralis gitu. Mungkin sampai pada akhirnya seperti hal damai gitu ya, jadi integritas terbuka. Atau mungkin juga bisa jadi kata pemerintah kan kalau misalnya kata-kata si pluralisme itu udah jadi kritik juga ya, jadi membenarkan dan mengklaim si apa kebenaran agama-agama itu. Nah, makanya pemerintah menghadirkan juga yang baru yaitu moderasi beragama gitu. Moderasi beragama sebagai sikap keberagaman. Kalau menurut pemerintah tuh kan moderasi beragama itu kan ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau ada Islam wasatiyah. Jadi bagus juga sih sebenarnya melihat ruang dialog atau sikap beragama itu secara moderasi gitu ya. Jadi kita tidak ke mana-mana gitu, tapi tetap berusaha netral gitu. Walaupun tadi yang kata Kak Raja udah jelasin ya, memang sulitnya gitu karena ada doktrin agama gitu ya, atau uh, misalnya orang muda yang pengen mengikuti apa ya, ke happeningan keadaan atau yang FOMO gitu ya sama isu-isu yang ada gitu. Itu sih mungkin karena setidaknya gitu ya, setidaknya kita sebagai aktivis lintas iman gitu, terutama yang setiap harinya atau sehari-harinya terus bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama dan terus menyuarakan isu ini, baiknya juga kita memahami gitu ya, memang pada tahapnya untuk berdialog dengan yang berbeda itu memang ada tahapnya, nggak bisa langsung tiba-tiba menjadi integritas terbuka gitu, nggak bisa langsung jadi pluralis gitu, memang ada tahapannya dan itu adalah normal, dan keterbukaan diri yang ada pada tiap individu kan berbeda gitu ya Kak Raja. Gitu sih mungkin kalau menurut aku, tanggapan dari aku sih itu. Oke, Ami, Kang Raja dan Sisnela, terima kasih. Oke, Kang Raja, saya menanggapi Kang Raja gitu ya. Tadi sudah menjelaskan bahwa dan tersadar juga gitu bahwa mungkin bisa jadi yang mengisi ruang-ruang dialog keagamaan di Halakoh Damai gitu terkhususnya bisa jadi sikap dialog keagamanya itu masih beda-beda gitu, belum integritas terbuka semuanya kan gitu. Kemudian tersadar juga tadi kan dari ragam sikap dialog keagamaan ada 4 kan, ada eksklusivisme, ada inklusivisme, ada pluralisme dan juga integritas terbuka ya yang baru ini. Nah, ternyata gitu yang eksklusif aja gitu masih mengikuti dialog keagamaan dan itu juga tidak masalah ya Kang Raja sebenarnya gitu. Dan justru yang punya sikap eksklusif ini mungkin bisa jadi ketika dia mengikuti dialog-dialog keagamaan, apakah bisa bertahap gitu kayak tadi kayak Ami jelaskan bahwa dia punya sikap eksklusif gitu. Apakah ketika dia mengikuti dialog keagamaan dia akan bertahap menjadi integritas terbuka gitu. Gimana menurut Kang Raja? Oke, aku tanggapin langsung ya. Eh, Menurutku sih sebetulnya bisa, dan apa namanya? eh, eh, Kenapa bisa? Karena sebetulnya di tesisku juga ada sebetulnya ngegali juga tentang ini sih, tentang journey para entah itu yang pesertanya ataupun penyelenggaranya dalam konteks dialog keberagamaan. Nah, aku juga sempat ngegali journey mereka ya, soalnya perjalanan mereka sehingga akhirnya kemudian ikut ruang-ruang dialog keberagaman dan terus eh, journey mereka sampai akhirnya kemudian menjadi cukup terbuka sama perbedaan-perbedaan keagamaan. Nah, berdasarkan apa namanya, berdasarkan data yang aku temukan, betul sebetulnya tadi Ami bilang, terus Tegina tadi juga sempat bilang
sempat nyebut maksudnya bahwa sebetulnya orang tuh bisa jadi awalnya mungkin memang tertutup, tapi lama-lama jadi terbuka. Jadi istilahnya memang salah satu fasenya yang mungkin ya, yang tertutup dulu sampai akhirnya benar-benar open minded misalnya tuh ya, atau terbuka terhadap kebenaran agama di luar agamanya yang dianut. Nah memang dan bahkan istilahnya dari temuanku itu menunjukkan bahwa hampir semuanya itu punya pengalaman yang kurang lebih mirip. Tapi tentu ada juga yang udah terbuka dari sananya karena dari itu latar belakang keluarganya memang berbeda-beda atau misalnya itu latar lingkungannya yang berbeda-beda. Nah, cuma istilahnya rata-rata memang kayak begitu. Mereka eksklusif dulu, mereka takut, mereka tuh nyalahin, mereka tuh apa sampai akhirnya kemudian mereka terbuka. Karena apa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa bisa mereka jadi terbuka pada akhirnya? Karena mereka mencoba memberanikan diri untuk mengikuti ruang dialog keagamaan gitu. Akhirnya mereka jadi terbuka. Jadi istilahnya apa ya? Mereka mencoba ngelampaui kondisi yang mereka miliki sekarang atau kondisi mereka sekarang. Mereka karena dorongan penasaran, karena dorongan untuk mengatasi rasa takut, akhirnya mereka apa namanya? Datang ke ruang dialog sampai akhirnya tadi ya tercerahkan untuk kemudian jadi terbuka gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Kang Raja. Oke, dari penasaran kemudian tercerahkan dan juga apa pikirannya terbuka gitu ya, keren-keren. Dan apa salah satu tujuan dari dialog keagamaan khususnya di Halakoh Damai mungkin ya, tadi Kang Raja juga udah menyebutkan bahwa meskipun yang mengikuti ataupun yang mengisi ruang dialog keagamaan ini beragam sikap dialognya gitu, tetapi di ruang dialog keagamaan ini bisa menjadi kesempatan untuk setiap orang berjumpa gitu. Kemudian ketika dialog keagamaan ini terselenggara gitu, setiap orangnya lambat laun bisa punya sikap rendah hati gitu dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian ketika dialog keagamaan ini terselenggara gitu, prasangka buruknya hilang gitu. Kemudian kesalingpahamannya terbentuk ya. Nah, kemudian yang keempat juga tahu informasi agama lain langsung dari sumbernya gitu, nggak cuma katanya aja dan jadi ngawang-ngawang gitu Kang Raja ya. Justru di dialog keagamaan ini mereka bertemu dan ketemu sumbernya gitu. Dan mereka tahu informasi yang sesungguhnya nggak cuma katanya aja gitu. Kemudian mengonfirmasi pluralitas, kemudian membentuk persaudaraan dan kerjasama juga gitu. Dan lambat tahun kayak saya gitu, Ami juga bisa Kang Raja bisa berkolaborasi sama Isnella gitu di sini ya. Kemudian adanya keterbukaan dan pencerahan gitu tadi Kang Raja juga udah sebutin. Nah, tadi juga ada rekomendasi nih di luar tesisnya Kang Raja gitu untuk Halakoh Damai sendiri gitu. Salah satunya kan ada harus memiliki audiens yang spesifik, harus tahu sasarannya. Bahwa Halakoh Damai ini sasarannya siapa sih gitu, pengikutnya siapa gitu. Memang terbuka untuk semua orang, tapi harus tahu sasaran spesifiknya itu untuk siapa gitu. Betul. Kemudian tahu value yang mereka cari, apa yang dikejar oleh mereka gitu ya. Kemudian mengenal perilaku audiens dengan baik gitu. Apakah mereka suka dengan acara yang diselenggarakan oleh Halakoh Damai gitu, berupa diskusinya atau webinarnya gitu, dengan jangka yang panjang ya lumayan gitu. Mereka suka nggak gitu? Kemudian tahu mereka tuh di mana, betul kata Kang Raja gitu, bukan gara-gara Instagram lagi melejit atau TikTok lagi melejit, kemudian kita menyelenggarakannya di salah satu media sosial tersebut gitu. Tetapi kita juga harus tahu mereka itu ada di mana gitu. Harus tahu media sosial sasarannya tuh harus apa gitu. Apakah Instagram, TikTok, kemudian Twitter atau apa gitu. Kemudian bicara dengan bahasa mereka gitu. Platform yang kita sediakan itu nggak semata-mata untuk mengajak aja gitu bahwa
seharusnya mereka juga tertarik gitu, dilirik oleh audiens ini gitu kan. Kemudian mengetahui cara mengoperasikan tools penyebar informasinya gitu melalui internet, melalui mouth to mouth gitu, dari teman ke teman gitu, atau melalui media massa yang ada gitu. Nah ini mungkin salah satu masukan untuk Halakoh Damai juga ya Sis Jera gitu. Ada di situ mungkin Kak Fajia gitu ya, dari Kang Raja ininya ya, apa masukannya gitu. Oke, Sis Nela mungkin ada tambahan lagi gitu terkait integritas terbuka atau Halakoh Damai. Silakan Sis Nela gitu. Kalau saya sih tadi saya membaca ini ya toko. Kayaknya pernah ini deh, pernah dibicarakan kemarin di live IG juga yang Kiai Haji Yahya Kholik itu ya. Oke. Pernah. Saya itu sangat saya baru baca juga dari Google sih. Tertarik dengan kata-katanya bahwa dia katakan bahwa dialog itu dapat membantu menciptakan perdamaian di dunia dengan cara memperkuat dialog antar umat beragama. Jadi dalam pandangannya dia itu bahwa dialog antar agama yang baik itu lebih pada berlandaskan pada pemahaman yang mendalam terhadap agama, terhadap ajaran agama masing-masing gitu. Dan juga memahami bahwa perbedaan agama itu adalah bagian dari keanekaragaman manusia yang harus dihargai juga. Jadi untuk saya ini sangat apa ya, kuat mendalam juga, khususnya untuk masuk dalam berdialog itu sendiri. Dan juga saya membaca dari Paus Fransiskus juga, Paus dalam mungkin udah pada tahu ya, pemimpin gereja Katolik. Dia juga memberi pandangan yang positif tentang dialog. Dan menurut dia bahwa dialog antar agama yang dilakukan itu dengan penuh rasa hormat. Jadi dia mengatakan bahwa dialog itu kita perlu menghormati gitu. Dan kita perlu peduli pada dialog itu karena ini dapat membantu menciptakan perdamaian di dunia. Jadi kayak kedua tokoh ini tuh untuk saya sangat hebat dan menginspirasi untuk saya karena saya juga bagian dari Halakoh Damai, maksudnya bergabung. Jadi untuk saya bahwa saya belajar dalam Halakoh Damai atau dalam berdialog itu perlu adanya kepedulian dan menghargai dan khususnya rasa hormat gitu. Dan juga di situ dia menegaskan juga bahwa agama-agama yang harus saling menghormati dan saling bekerja sama dalam menciptakan perdamaian. Dan di sini yang paling kuat juga mungkin kerjasama. Karena tanpa ada kerjasama, jadi tidak ada juga dialog itu sendiri. Jadi gitu. Makasih Sis Nela. Applause dulu dong buat Sis Nela dan Kang Raja. Keren ya. Apalagi di situ mungkin ada Pak Kajur sama Pak Sekjur ya, Ami. Udah pulang barusan teh. Oh, udah pulang. Iya. Tapi Oke. sempat melihat kita ini ya, siaran. Sebuah penghargaan juga ya untuk Halakoh Damai gitu ya. Aku kayak berasa lagi di sidang lagi. Oh, tadi sama Bu Roro, sekarang sama Pak Raden. Iya benar. Oke. Kalau dari kenapa sih? Tadi sih saya kayak ada punya pertanyaan itu. Oh, oke. Silakan. Khusus untuk Kak Raja, ini pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan jika dalam dialog keberagaman itu ada salah satu pihak yang tidak mau mendengarkan atau mempertimbangkan pandangan dari pihak lain? Jadi bagaimana itu? Gitu pertanyaannya. Oke. Pertanyaan menarik. Gimana kalau misalnya kondisinya gitu? Nah, aku lihat pakai sudut pandang, aku nyoba ngelihat dari sudut pandang Halakoh Damai ya, istilahnya. Sebetulnya
dari apa yang dari fakta yang aku temukan istilah itu halakodama itu udah melakukan itu ya, dalam artian udah melakukan sikap di mana teman-teman halakodama itu bisa menerima bahkan sama orang yang tadi dijelasin sama Suster Nella gitu ya. Dan itu justru jadi keunikan tersendiri karena aku juga sempat wawancara salah satu salah satu apa namanya, salah satu orang yang aku teliti. Dan dia tuh sempat nyebut ini. Jadi dia tuh sempat cerita gini, ada salah satu ruang dialog keagamaan yang nggak dia sebut namanya. Terus mereka setiap agama itu berkumpul di situ. Terus kemudian ada satu orang yang rese sebetulnya gitu ya, yang rese itu yang eksklusif, yang kerjaannya itu jadi di dialog pertemuan antar agama, tapi kerjaannya tuh nyalain gitu ya. Dia tuh kekeh pokoknya aku yang bener, kalian salah gitu ya. Bahkan di dalam ruang dialog istilahnya yang judulnya pun memang jelas apa namanya, dialog antar iman gitu ya, yang tujuannya buat persaudaraan. Nah, ternyata si orang ini tuh ada di sama jadi peserta-peserta lainnya agak sinis gitu ya sama orang ini karena istilahnya apa ya, kayak apa sih kok datang-datang nyalain-nyalain lah gitu istilahnya tuh. Jadi yang dibangun vibes-nya itu justru vibes yang nyudutin si orang ini yang beda sendiri gitu. Nah, tapi itu beda sama di Halaman Damai. Kata siapa? Kata pesertanya yang pernah ikut sama Halaman Damai. Kata pesertanya justru seeksklusif apapun pandangan orang, tetap aja didengerin, tetap aja dihargain. Yang dihargainya itu bukan sekedar istilahnya apa ya? Bukan sekedar basa-basi gitu ya, tapi beneran didengerin. Nah, contoh misalnya kayak dan sebetulnya ya memang tentu ya karena Kodama itu apa namanya di link sama Suster Jera. Jadi apa namanya? Jadi gayanya juga gaya Kodama itu jadi kayak gitu. Karena Suster Jera sendiri waktu aku pernah belajar di kampus bersama beliau juga mengajarkan hal yang sama. Jadi ceritanya di kelasku tuh memang sempat ada yang pandangannya tuh rada cukup eksklusif gitu ya, cukup eksklusif. Tapi apa sikap Suster Jera? Dulu ya waktu aku belajar sama beliau, ketika aku ngedengar temanku sendiri yang sesama muslim ngomong eksklusif, aku sendiri rada nggak enak dalam artian kok bisa sih kok bisa-bisanya orang itu tuh ngomong kayak gitu di depan dosen yang agamanya yang berbeda sama kita misalnya. Aku sendiri justru jadi apa ya maksudnya jadi khawatir takutnya Suster Jera gimana gitu. Tapi ternyata Suster Jeranya santai, soalnya itu santai, tetap kalem, terus bahkan ini kerennya, bahkan menghargai dan mengapresiasi pandangan itu gitu ya, yang justru pandangannya itu dalam tanda petik justru kayak agak cukup menyudutkan gitu. Nah, sebetulnya tidak hanya apa namanya, tidak hanya Suster Jaya sendiri, tapi ya mungkin nilai yang dipraktikkan sama Suster Jaya ini juga tersebar di teman-teman hal akademik, terus si penyelenggaranya. Termasuk suster-susternya tentu ya, karena terus-menerus berinteraksi sama suster Jaya. Dalam artian apa? Dalam artian setiap perbedaan pendapat, bahkan pendapat yang bisa jadi rada negatif, bisa diterima dengan baik gitu ya. Nah, sehingga mulainya gimana ketika tadi Suster Nela nanya, terus harus gimana? Nah, aku pikir kayaknya kita harus mencontoh secara gitu ya. Dalam artian bisa sekalem itu gitu ya, bisa sekalem itu, sesantai itu, bahkan kerennya apresiasi. Maksudnya kan itu orang yang jarang gitu. Maksudnya orang yang bisa tahan terhadap satu hal yang negatif tapi tetap kalem gitu, itu jarang banget kan. Maksudnya biasanya umumnya orang kan kalau diomongin gimana langsung tersinggung atau gimana. Tapi sejarah nggak. Nah, ini yang uniknya itu, yang menariknya itu. Waktu itu juga sempat aku sendiri pernah di luar kelas, aku sempat ke sini ke RSCJ terus memang sengaja buat ngobrol atau interview sama sejarah. Eh, Istilahnya feel bahwa aku diterima dengan baik dan diapresiasi itu terasa sekali gitu ya. Ini ya bukan pers ya, tapi memang beneran memang beneran kerasanya kayak gitu istilahnya. Emang beneran kerasa kayak gitu dan eh, apa ya? Kerasanya memang gitu ya. Kerasanya memang kayak gitu. Bahkan istilahnya gini,
sama penanya sekalipun, sama Suster Nela pun kerasanya kayak gitu, termasuk termasuk dalam artian beda vibes-nya loh, beda vibes-nya. Aku sendiri kasarnya gini, ada satu momen di mana aku tuh sempat mikir, kayaknya aku lebih nyaman deh kalau misalnya main KRSJ ketemu sama suster-susternya dibanding sama kasarnya ya ini kasarnya sama teman-temanku sendiri gitu ya, yang punya agama yang sama, karena beda penerimaannya tuh gitu. Karena beda penerimaannya, aku tuh sempat ada momen itu ya gitu ya, ngerasa Banjir ini kok bisa bisa bisanya ya aku ngerasa nyaman gitu ya, lebih merasa nyaman, lebih merasa diterima di sini karena dibanding sama komunitasku sendiri gitu ya. Ada satu momen itu. Ya maksudnya kan itu jadi tanda bahwa nilai-nilai tadi, nilai apa namanya, nilai kasih dan lain-lain itu memang mewujud secara konkret di ya di RSJ atau di Halakodama itu sendiri kayak gitu sih. Jadi eh, ya jadi kayak gitu. Istilahnya ketika Suster Nela nanya harus gimana, justru harusnya pertanyaan itu muncul dari diriku. Harusnya Enggak, aku yang nanya itu kan Suster Nela gimana? karena kan kita juga harus tahu ya gimana kalau menghadapi seperti itu. Jangan sampai kita berbicara banyak. Nah, di saat-saat seperti itu tuh kadang-kadang kan mungkin ya ada juga orang yang suka dengan yang berdialog. Nah, tiba-tiba bertemu dengan orang yang seperti itu, yang emang susah banget untuk masuk dalam diskusi, untuk berbicara tentang dia apa namanya agama satu sama lain. Jadi ya bagaimana cara kita untuk masuk. Nah, ternyata emang bagus, keren juga bahwa ya kembali lagi sih menghargai apa yang dia argumen atau apa yang dia apa namanya berikan kepada kita, pikirannya dia. Ya, pertama sih kita harus menghargai bahwa oh ini yang dia berikan kepada kita atau ini pandangannya dia. Nah, itu yang lebih penting. Jadi terima kasih. Oke, keren. Terima kasih pertanyaannya dari Sis Nela dan sudah dijawab oleh Kang Raja. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 32 menit, mungkin sekarang lebih ke closing statement dari Kang Raja maupun dari Sis Nela. Silakan, Kang Raja. Apa ya? Closing statementnya apa ya? Intinya mah ya mungkin tadi ya. Sebetulnya ini temuanku sekedar temuan dan mungkin temuan ya namanya juga penelitian, di mana-mana penelitian mesti tidak tidak bisa dianggap sebagai satu hal yang benar secara absolut. Dalam artian wah kalau agama itu begini seterusnya. Nah, juga kan misalnya yang namanya juga realitas itu pasti berubah. Dalam artian ya mungkin di momen yang lain ada juga peneliti lain yang juga meneliti tentang hal damai dan juga bisa memperluas wacana tentang memperluas apa namanya kajian soal ruang dialog keagamaan dan secara khusus memperluas apa namanya penelitian-penelitian tentang hal damai kayak gitu, dan aku sih berharapnya kayak gitu bahwa ada penelitian lain yang melakukan kajian atau penelitian di hal damai kayak gitu. Ya mungkin Tegina mungkin Kalau dari Genesis sudah udah cukup lulus. ya. Dari Ami mungkin ada tambahan. Kalau dari Gina sih, Gina juga baca gitu ya, bahwa integritas terbuka ini memang memiliki keterbukaan pada klaim-klaim kebenaran, yaitu memberikan ruang penghargaan terhadap klaim kebenaran dari dalam agamanya sendiri maupun dari luar agama gitu ya. Kemudian integritas terbuka ini memiliki pemahaman meskipun setiap agama berbeda, namun mencerminkan kebenaran unik sesuai pemahaman ajarannya masing-masing gitu. Karena dari setiap agama memiliki inti ajaran yang tidak dapat digugat gitu. Itu dari Gina tambahannya gitu mengenai integritas terbuka. Dari Sisnela ada tambahan dari Ami? Apa ya? Aku mungkin karena kita kan menelisik gitu ya berbagai sikap gitu dialog antara agama, terutama dalam program Hakau Damai gitu. Hmm, apa ya? Jadi fokus yang menarik juga ya kalau Hakau Damai itu
sudah sangat baik gitu ya dalam melakukan dialog gitu, dan seharusnya begitu ke depannya gitu ya. Nah, Ke dan mungkin depannya gitu. rekomendasi dari Kang Raja Mm-mm. juga bisa dipilah dan diterima gitu ya. Mm-mm. Masukannya untuk halakodam. Ya, ya, sesuai ya judul kita juga kan moderasi beragama gitu ya, sebagai sikap keberagaman, atau bahkan ya solusi ya moderasi beragama gitu ya, yang menurut pemerintah ini jadi jalan juga untuk mendialogkan antar umat beragama gitu. Betul, betul, betul. Jadi Baik, dari menarik sih sisi, ya. iya. Dari Sisnela ada tambahan, Sisnela? Oke. Kalau dari saya itu, kalau lihat dialog ya, dialog halakha damai khususnya, ini kan semua muda-muda ya. Dalam halakha damai itu, ya umurnya masih, ya kalau dibilang 30-an gitu lah. Jadi, Karang muda. ya saling mendorong satu sama lain dan memperkuat. Karena dialog itu bukan hal yang mudah. Jadi kita keluar pasti banyak hal yang berbeda. Karena kita kan bukan hanya dalam dialog dengan halakha damai satu sama lain, tapi kita keluar juga. Nah, bagaimana cara kita untuk memperkuat satu sama lain, memberi dorongan supaya dialog itu terus berjalan dengan baik, dan supaya kita juga terbuka terhadap komunitas-komunitas lain atau agama lain. Gitu dari saya. Baik. Di sini signalnya kurang stabil habis hujan. Baik, kalau sudah cukup dari Kang Raja, Sisnela, dan Ami, webinar pada malam hari ini usai sudah. Terima kasih untuk ilmunya Kang Raja, Sisnela, dan juga Ami. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga Sobat Damai juga terima kasih ya sudah bergabung. Dan mungkin rekamannya nanti bisa diputar ulang di YouTube Halakoh Damai. Baik, selamat malam Sisnela, Kang Raja, Ami, Kang Lutfi, dan juga Pak Zia. Mungkin nanti kita bisa bertemu di webinar atau kelas-kelas Halakoh Damai selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima Kak Raja. kasih. Terima kasih.